Halo, nama saya Ratna Ningsih. Saya mahasiswa program Graduate School of Business jurusan Strategic Finance di Universitas Paramadina. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Stimulating Non-Bank Financial Institution Participation in Green Investment yang ditulis oleh Gianfranco Gianfred dan Gianni Lorenzato, yang merupakan sebuah bab dalam buku Handbook of Green Finance. Apa yang dimaksud dengan non-bank financial institution? Selanjutnya akan saya sebut lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Ini adalah lembaga yang tidak memiliki izin perbankan penuh dan tidak diawasi oleh regulator perbankan. Contohnya banyak sekali, misalnya ada perusahaan asuransi dan pengelola aset, pialang, sovereign, wealth funds, dan kekayaan investasi atau negara, modal ventura, penasihat keuangan, pengelola dana pensiun, dan lain-lain. Di sini kita akan fokus pada LKNB yang menginvestasikan modal atas nama klien dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko atau yang biasa dikenal sebagai industri manajemen aset. Bagaimana risiko iklim mempengaruhi lembaga keuangan non-bank? Perubahan iklim adalah masalah yang memerlukan koordinasi lintas negara dan penyelesaiannya akan melibatkan penetapan biaya emisi CO2 yang cukup tinggi di sebagian besar dunia melalui pajak dan kuota. Di sini Gianfred dan Lorenzato membedakan kebijakan dunia tentang biaya emisi ini menjadi sebelum dan sesudah COP21 pada 2015 di Paris. Sebelum COP21, dunia memandang perubahan iklim dan kebijakan untuk memerangi dampaknya akan menciptakan risiko sistematis di seluruh perekonomian, mempengaruhi harga energi, pendapatan nasional, dan mempengaruhi semua industri. Setelah COP21, komponen risiko iklim dianggap berpotensi untuk didiversifikasi, yaitu mengacu pada risiko peraturan yang terkait dengan penerapan kebijakan yang dapat mempengaruhi terutama perusahaan yang memiliki jejak karbon yang relevan. Kebijakan tersebut adalah ada pajak karbon, yaitu penetapan tarif pajak atas emisi gas rumah kaca atau pada kandungan karbon bahan bakar fosil, dan sistem perdagangan emisi juga dikenal sebagai sistem cap and trade. Tujuannya adalah untuk membatasi tingkat total emisi gas rumah kaca. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peningkatan fokus lembaga keuangan non-bank pada tema investasi hijau? Pertama, LKNB semakin menyadari bahwa perolehan keuntungan finansial jangka panjang dan berkelanjutan bergantung pada sistem sosial, lingkungan, dan ekonomi yang stabil, berfungsi dengan baik dan diatur dengan baik. Kekhawatiran keberlanjutan iklim semakin mempengaruhi keputusan tabungan dan investasi individu. Penabung sebagai klien LKNB menuntut kepatuhan yang lebih ketat terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, serta perluasan penawaran produk untuk memasukkan opsi investasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, di beberapa wilayah yurisdiksi bahkan telah terjadi perdebatan apakah lembaga keuangan harus secara wajib mengintegrasikan isu-isu ESG ke dalam kebijakan investasi mereka. Keempat, di beberapa negara juga telah muncul inisiatif-inisiatif dari industri maupun organisasi yang berusaha untuk mendorong dan memobilisasi investor institusional untuk mendekarbonisasi portofolio investasi mereka. Bagaimana LKNB berpartisipasi dalam investasi hijau? Yang pertama adalah menerapkan negative screening. Negative screening di sini maksudnya adalah LKNB yang berinvestasi di sekuritas yang terdaftar menerapkan mekanisme pengecualian untuk menghindari investasi di perusahaan yang terlibat dalam produksi produk-produk tertentu, misalnya senjata, tembakau, alkohol, atau ketika ada risiko bahwa perusahaan mungkin bertanggung jawab atau berkontribusi terhadap tindakan atau perilaku tidak etis, misalnya eksploitasi anak. Diharapkan dengan screening ini, sektor dan aset dengan jejak karbon negatif akan semakin dihindari. Lalu ada keterlibatan kepemilikan aktif. Keterlibatan kepemilikan aktif yang berfokus pada iklim dilakukan baik secara mandiri atau melalui platform kolaboratif. Keterlibatan kolaboratif ini bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk mengungkapkan bagaimana strategi perubahan iklim mereka
dan untuk mengambil tindakan pada isu-isu spesifik sektor, misalnya pembakaran gas di sektor minyak dan gas. Lalu ada sustainability ratings atau pemeringkatan. Di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah dapat membuat standarisasi metrik sustainability, prosedur pengukuran, konsistensi definisi, dan lain-lain. Dengan standar atau SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka perusahaan yang terdaftar tidak perlu membuat metode atau SOP baru dan dapat mengadopsi metodologi yang sudah ada. Lalu ada strategi hedging atau lindung nilai. Strategi hedging ini merupakan keputusan yang diambil secara individual oleh LKNB mengingat kewajiban fidusia mereka untuk memaksimalkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko bagi investor. Di sini keuntungannya adalah melindungi investor dan dari kerugian finansial akibat paparan iklim. Namun ini merupakan strategi pasif sehingga tidak dapat mengatasi masalah iklim yang mendasar. Lalu ada kelas-kelas aset hijau. Ini merupakan jalan langsung bagi LKNB untuk berinvestasi di sektor hijau. Ada berbagai macam produk keuangan yang dapat disesuaikan dengan berbagai tujuan risiko pengembalian LKNB. Di sini contohnya ada obligasi hijau, bank hijau, dan ekuitas swasta. Lembaga keuangan non-bank sangat bervariasi, tergantung pada negara atau wilayah domisili, dan lebih luas lagi, target geografi investasi mereka. LKNB tidak tunduk pada peraturan perbankan, tapi tidak berarti bahwa mereka dibebaskan dari peraturan sama sekali. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di berbagai jenis LKNB, geografi, dan lingkungan peraturan dalam menghadapi tantangan mandat investasi untuk sektor ekonomi hijau. Terima kasih.